Kue Cheng segera mengambil handphone yang tadi sempat diletakkannya di meja. Setelah itu tampak ia segera bergegas meninggalkan tempat itu, tempat kediaman sementara yang khusus ia sewa apabila ia sedang ada urusan di Jakarta. Kemudian Kue Cheng keluar ke arah tempat parkir. Di dalam tempat parkir itu sebelum memasuki mobilnya tampak Kue Cheng menyelesaikan transaksi pembayaran tiket pesawatnya. Ia hendak terbang ke Bali pada masa itu untuk menghilangkan kekusutan pikirannya dan sekaligus untuk menemui bidadari yang pada saat itu masih berada di sana. Angin tetap berhembus, seperti tidak pernah menunggu hari, dan tidak pernah menunggu waktu. Terkadang sulit dirasakan dari manakah arahnya ia datangnya, membawa kabar angin, terkadang membawa kabar rindu, bahkan terkadang justru ia membawa kabar duka kepada seseorang. Selagi itu bukan kabar buruk, mungkin setiap kita manusia harus bersyukur kepada Yang Maha Pencipta. Namun kabar angin tetaplah kabar angin, maka pandai-pandailah dalam menyikapinya. Selama sepekan di Bali bersama bidadari tak pelak, Kue Cheng mendengar berita bahwa Rose van der Beek, mantan istrinya, mengalami kecelakaan berat 2 hari yang lalu, dan saat itu ia sedang berada di salah satu rumah sakit yang ada di Bilangan, Jakarta Selatan. Kue Cheng tahu benar wilayah itu, wilayah yang dulunya memiliki padang yang terhampar luas, tujuan muda-mudi generasi 90-an, sebuah wilayah yang sangat menjanjikan. Entah mengapa perasaan Kue Cheng tidak tenang mendengar berita tersebut. Saat itu ia bersama bidadari sedang menikmati suasana di sekitar hotel tempat mereka menginap sambil duduk berbaring di kursi santai tepat di depan kolam renang hotel. Bidadari mengambil smartphone miliknya yang ia letakkan di meja di tengah-tengah kursi santai yang mereka tempati. Setelah menghidupkan smartphone itu, ia mengusapnya dan mengetikkan beberapa hal. "Lihat ini," katanya santai, sambil memberikan kepada Kue Cheng handphonenya itu. Kue Cheng langsung menerima handphone itu dan melihat isinya. Ternyata itu adalah acara live show milik channel dari publisher channel Rose. "Itu baru upload 2 jam yang lalu," kata bidadari. "Jika kabar burung itu benar maka channel itu tidak akan mengupload acara itu," katanya lagi menambahkan. "Mereka pasti akan menundanya, sebagai kejutan atau untuk menarik pemirsa," kata bidadari lagi sambil melihat-lihat kukunya. Terdengar suara ledakan keras yang mengusik dan merusak semua ketenangan itu. Orang-orang berhamburan, di mana-mana hanya ada kepanikan. Maklum saja, bagaimanapun, Bali dahulunya pernah mendapat teror yang serius. Setiap orang sepertinya walau tidak menyisakan trauma namun masih tetap waspada, mengingat hal yang sama dapat saja terjadi kapan saja. Kemudian, boom, terdengar kembali ledakan yang lebih keras, kali ini sampai memekakkan telinga. Kue Cheng mulai menegakkan tubuhnya diikuti oleh bidadari. Mereka berdua mulai bersiap dan mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kue Cheng memerintahkan bidadari untuk segera berganti pakaian, sedang ia yang masih bertelanjang dada segera mengenakan kaos berwarna hitam milik Ni. Kue Cheng segera pergi ke arah luar hotel. Dari balik kaca pintu hotel yang senantiasa terbuka dan tertutup secara otomatis saat ada yang mendatangi, Kue Cheng masih sempat melihat kerumunan massa yang lari menghindari sesuatu. Tidak tahan hanya sampai di situ, Kue Cheng sedikit bergegas untuk keluar dari hotel itu. Tampak olehnya seorang laki-laki membawa seorang anak laki-laki yang terluka dari orang-orang pri. Terdengar suara tawa yang sangat keras. Saking kerasnya orang-orang harus menutup telinga mereka. Suara tawa itu bukan hanya terdengar dilakukan oleh satu orang, namun 2. Kedua suara tawa itu begitu kerasnya bahkan dinding-dinding kaca di sekitar tempat itu pecah berantakan jika tidak terlalu tebal. WKWKWKWKK. WKWKWKWKK. Tawa suara itu bergema saling tindih menindih. Hahaha kakak WKKWK. Masih suara tawa itu terus terdengar sangat kuat dan berpindah-pindah sangat cepat. WKWKWKWKKK, WKKKKKK, Kamila Sakula Sadewa, kata satu suara, ketika suara tawa itu berhenti. "Kami akan jadikan Bali dan semua orang tenggelam dalam air marjan merah, darah, WKWKWKWKWK, WWKWKWKK," kata suara yang lainnya dari arah yang berlawanan. Mendengar semua itu kepanikan semakin menjadi-jadi, lalu, boom. Terdengar suara ledakan yang keras. Bidadari masih dapat melihat salah satu orang yang mengaku sebagai Sakula Sadewa itu terbang di depan jendela kamar mereka menginap dengan menggunakan alat sejenis skateboard terbang yang memiliki asap berwarna hijau di belakangnya. Kaca jendela itu pecah oleh sebuah proyektil.
berbentuk bundar yang ditembakkan orang yang berada di atas skateboard terbang itu dari mulutnya. Bidadari segera menghindar dari proyektil itu. Ia menunduk dan membaringkan tubuhnya telungkup untuk menghindari pecahan kaca yang berhamburan akibat ditembak proyektil berbentuk bundar dari mulut penyerangnya. Orang itu masih melayang-layang di depan kaca jendela kamar hotel itu mencari keberadaan bidadari, sedangkan bidadari segera menghubungi Kue Cheng. Kue Cheng segera mengangkat handphonenya, namun dari arah atas hotel tersebut ia mendengar suara teriakan, "Aau, lepaskan, lepaskan!" Hardik suara itu, dan itu adalah suara bidadari. GDNSKWBDGDJ. Gerutu hati Kue Cheng pada saat itu begitu melihat keadaan bidadari saat itu. Tanpa fikir panjang, Kue Cheng segera melompat ke arah bagian yang mencorok dari lantai 2. Jarak antara lantai itu dengan tempat Kue Cheng berdiri saat itu lebih dari 2 meter, namun seperti seekor burung saja Kue Cheng melompat ke tempat itu dan terus ia melakukan hal yang sama hingga sebuah tendangan keras mengenai punggung orang yang hendak menarik robekan baju bidadari. Buka! Sontak orang itu terkejut dan sempoyongan sejenak sebelum dapat menguasai keadaannya sehingga pegangannya terhadap robekan baju bidadari di bagian punggungnya terlepas dan menyebabkan bidadari terjatuh tertelungkup ke atas pembaringan tempat tidur hotel tersebut. Kue Cheng yang sempat bergelantungan di tempat itu setelah melakukan tendangan keras itu segera berjumplitan satu kali dan bersalto ke arah belakang punggungnya hingga tampak ia telah berdiri gagah tepat di atas kusen bekas kaca jendela yang pecah. Geram orang itu seperti tikus mondok. Kue Cheng tidak menunggu lama saat geraman itu belum selesai. Satu pukulan jarak jauh ia lancarkan dengan kedua tinjunya yang terkepal dengan posisi kuda-kuda yang kuat. Buk, kali ini suara gedebuk itu cukup keras. Namun sepertinya orang itu punya semacam ilmu kebal atau ia menggunakan sejenis bahan eredam pukulan atau benturan atau bahkan anti peluru yang melapisi bagian tubuh bagian depannya. "Kau punya kepandaian juga," kata orang itu. Wajahnya yang memang sedari awal mengerikan semakin tampak tidak menyenangkan bagi siapa saja yang memandangnya. Tubuh orang itu sedikit kurus namun jangkung, dan rambutnya seperti landak atau ijuk yang disisir ke sebelah samping kanan, dan berwarna hijau. Ia mengenakan baju berwarna putih, tidak terlalu putih namun bukan abu-abu atau hitam, dengan mengenakan anting-anting di telinga sebelah kirinya. Secara keseluruhan keadaan orang itu sangat tidak sedap untuk dipandang. Bersamaan dengan usianya yang seperti remaja kampungan yang kurang kerjaan, pakaiannya yang aneh seakan dari suatu belahan padang pasir yang sunyi di Tibet, yang sangat tidak menyenangkan bagi setiap orang yang memandangnya. "Siapa kau?" kata Kui Seng kuat. "Weka. Ia tertawa. "Sangkuni penguasaku ini," katanya. "Tadi kau mengaku Sakula Sadewa," kata Kue Cheng. "Yah, memang," katanya. "Memang Sakula," katanya lagi. "Kalau aku mau mengaku Batman, kau mau apa?" lanjutnya mengancam dengan wajah menggeram dan mata mendelik. Kue Cheng terkejut juga dengan tingkah laku bocah biadab itu, namun ia merasakan dinding penghalang yang besar antara dirinya dengan bocah itu. Itulah kebenaran, keadilan. Ia tidak bisa bertindak gegabah atau sembarangan saja terhadap orang lain. Harus jelas masalah dan duduk perkaranya baru ia dapat bertindak. "Pergi!" hardik Kue Cheng setengah murka. Bocah itu menatapnya, lalu tiba-tiba sudah menabrak bagian perut Kue Cheng. Buk, tabrakan itu cukup keras yang menyebabkan Kue Cheng terjerembab ke belakang memasuki kamar hotel. Setelah melakukan aksinya itu, bocah itu segera pergi dari tempat itu. Nyalinya pecah ternyata. Tindakannya tadi hanya untuk jalan melarikan diri dari Kue Cheng yang dilihatnya begitu aksi dapat melompat sampai ke tempat setinggi itu dan menendang punggungnya. Kegaduhan itu segera mereda dan akhirnya benar-benar mereda beberapa menit kemudian. Hanya kerumunan orang-orang semakin enyak. Tampak dari kerumunan itu satu persatu memperhatikan keadaan sekitar sebelum akhirnya menolong orang-orang yang menjadi korban dari kegilaan Sakula dan Sadewa tadi, dan sebagian yang lain mulai meninggalkan tempat itu karena takut kejadian ulangan dapat terjadi, yang diikuti oleh semua orang yang menyebabkan kota itu begitu sunyi mencekam pada hari itu.